أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 91. Al-faslu salisu fi bayani salatin nawafili. Dalam pasal yang ke-6 ada menyatakan segala sembahyang sunnah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi ayyatrukan nawafila ayya jawabirul faridi wal fardu rasul malik an-nawafilu bimanzilatil arba'i. Artinya, dan sayugianya jangan ditinggalkan akan segala sembahyang sunnah itu, kaitu menyempurnakan akan segala sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu itu seperti mudah terniagaan, dan sembahyang sunnah itu menempati segala laba perniagaan. Maknanya dari fatwa Imam Ghazali bahwa sunnah itu hanya menyempurnakan nang fardu, bukan mengganti nang fardu. Jadi itu nang fardu diketahui sebanyak-banyaknya salat sunnah tidak mampu mengganti salat fardu. 1000 rakaat kalau mampu mengganti salat fardu 2 rakaat subuh. Jadi nang fardu itu diganti hanya dengan nang fardu. Yang ketinggalan salat subuh dibayar dengan mengqadha. Subuh dibayar dengan subuh, zuhur bayar dengan zuhur, asar bayar dengan asar, maghrib dan maghrib bisa, artinya nang fardu. Kemudian kita salah sunnah berapa rakaat saja, tidak ada satupun kaul bisa mengganti salat fardu. Ada mazhab kita Imam Syafi'i kayak itu juga, kecuali ada mazhab Abu Hanifah, ada bayar fidyah. Itu kan di waktu orang meninggal juga, tahu dalam keadaan ujur. Artinya nah itu diambil pada hulu dalam makna kesimpulan sembahyang sunnah menyempurnakan aja segala sembahyang non fardu, yang kurang-kurang ditutup oleh sunnah, bukan mengganti. Adapun segala sembahyang sunnah itu maka itu terbahagi atas 3 bahagi. Pertama ta'alluq dengan waktu, kedua ta'alluq ya dengan segala sebab, ketiga tiada ta'alluq ya dengan suatu. Itu sembahyang sunnah mutlak. Al-faslulahu bima yata'al bil awqat. Pada bahagi yang pertamanya sembahyang sunnah ta'alluq ya dengan waktu.
yaitu 3 bagi. Pertama berulang-ulang sebab berulang hari dan malam, bisa waktu hari, siang hari atau malam. Kedua berulang-ulang ya sebab berulang-ulang Jumat. Ketiga berulang ya sebab berulang-ulang tahun. Jumat itu makna kita seminggu sekali, tahun sekali setahun. Ada sembahyang sunnah harian, ada sembahyang sunnah di malam hari dan di malam hari. Ada sembahyang sunnahnya khusus seminggu sekali, ada sembahyang sunnah setahun sekali. Itu seluruhnya diatur oleh makna syariat kita. Jadi ada bid'ah. Al-barul awalu bima yataqarraru bitaqarrul al-yawmi wal lailah. Barul yang pertama pada menyatakan sembahyang sunnah yang berulang-ulang sebab berulang-ulang hari dan malam, yaitu 8 perkara. Pertama disebut sunnah ratibatus subuh, yaitu 2 rakaat sunat muakkadah dahulu daripada sembahyang fardu subuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Bermula 2 rakaat sembahyang subuh, ya sunat subuh, lebih baik daripada dunia dan barang di dalamnya. Maksud dari hadisnya itu di dalam hukum fikih sunnah muakkadah. Dunia isi-isinya nih lebih salat sunnah 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Bagaimana cara mengerjanya? Dan masuk waktu itu dengan terbit fajar shadiq. Sudah terbit fajar shadiq, ya kita boleh sudah sembahyang sunat subuh. Maksudnya masuk waktu subuh sudah. Mau orang ajan mau kada masuk waktu subuh boleh ya sembahyang sunat subuh. Kalau ini ajan lebih bagus lagi ya, setelah ajan baru salat sunat subuh. Dari itu lalu ada orang salat sunat subuhnya di rumah, ada salat sunat subuhnya di masjid, boleh aja. Sunnah dikerjakan 2 rakaat sunat subuh itu di dalam rumahnya, itu di rumah. Rakaat yang pertama kemudian Fatihah itu alam nasrah atau qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah alam tarakai atau qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian maka masuk ke masjid dan duduk. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya bernama Wasailul Hajat, balaghana an ghairi wahidin min as-salihin min arbabil qulub anna man qara'a fi ra'atil fajr lam nashrah wa lam tarakai usirat anhu yadkhulu aduin wa lam yaj'alillah ila sabila. Artinya telah sampaikan kami riwayat dari beberapa orang banyak yang saleh, yang arifin, bermata hati, bahwasanya barang siapa membaca dalam 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu akan alam nasrah setelah Fatihah rakaat pertama, alam tara kaifa, kemudian daripadanya selesai Fatihah rakaat kedua. Saya singkat segala tangan seterusnya dan dia dijadikan akan dia jalan kepada menyakiti, ia akan dia sekali-kali. Maknanya kelebihannya membaca di waktu sembahyang salat subuh, ambil riwayatnya daripada orang saleh. Nah, mungkin orang saleh itu ya daripada Rasulullah, tapi tidak termasuk makna seperti hadis. Kalau hadis kan harus ada nang sejaman dengan Rasulullah, sahabat ngarannya. Nah ini lain, para aulia ada sajaman dengan Rasulullah. Nah, apa kelebihan apabila orang salat sunat subuh ayatnya setelah Fatihah alam nasrah laka sadrak sampai habis rakaat pertama,
kedua setelah Fatihah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Niscaya umpama orang itu di dalam perjalanan hidupnya itu ada orang nang pajang mencelakai dia kada mampu, kayak binting jadinya. Umpama orang itu petugas tentara dikirim orang berperang selamat saja dari tembakan senjata. Saat setiap subuh sunatnya ayatnya dibaca alam nasrah, alam tarakai. Nah itu riwayatnya daripada orang saleh. Cuma orang saleh itu kada mungkin berdusta karena mereka tahu bila terhubung kepada akhirat ini maknanya ini kelebihan dah. Pasti mereka mendengar dari Rasulullah, kadang dari mimpi, kadang dari bertemu, tapi kadang masuk di dalam makna hadis. Karena kada ada sanad riwayat sahabat. Syekh Rabi rahimahullah ta'ala bermula perkataan ini sahih, lagi mujarab. Sahih itu maknanya benar, lagi mujarab dengan tiada syak. Coba kepada orang zaman dahulu salat sunat subuh ayatnya alam tarakai rakaat pertama, kedua alam nasrah, kedua alam tarakai. Selamat ajaannya ta orang bahari ini. Zaman kita ini aman pak, cuma ada apa-apa juga mengamalkannya. Isinya kan supaya hidup terpelihara. Nah itu aja. Kita melihat di dalam orang mawafak Rasulullah kan di belakang sidina ada wafak bahasa bahari itu hatamun nubuah belakang Rasulullah. Ada orang bawi mawafak juga mantul tahan senjata alam nasrah pun ada dipacu hurufnya satu persatu, alif satu, lam satu, mim satu, nun satu, sin satu. Tapi bang ada miaknya nih. Miak mengapa kata tujuannya? Artinya ada spasial itu ada di wapak orang di belakang. Tapi orang baca jagawan kita kada usahakan kita. Baik-baik ibadah aja sudah. Ada bapak juga kan hidup jaga kayak apa aja pak, biasanya mati juga. Katanya kada mati kan kalau mati. Setelah itu kemudian maka masuk ke masjid, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian maka duduk ya, jangan ya sembahyang nggak sembahyang perlu subuh. Apabila sudah di rumah salat sunat subuh kada ada lagi sunatnya sudah digawi tadi, masuk ke masjid hanya sunat tahiyatul masjid. Nah itu aja. Jadi kada ada apa ya, nunggu subuh amaliyah. Nah, rata-rata kita di Kalimantan baca ya hayu ya qayyum. Kelebihannya supaya hati kada mati di waktu seluruh hati orang mati. Ada mati hati ini, tapi hidup ya dengan Allah. Ya qayyum sebagiannya supaya umur panjang. Nah ya hayu ya qayyum, hayu itu hidup artinya Allah Ta'ala, qayyum ada bahajat yang lain berdiri dengan sendirinya. Ada bahajat artinya qiyam binafsih. Dan seyoginya masuk pada waktu yang antara sembahyang sunat subuh hingga terbit matahari dengan zikir dan pikir. Dan Allah disimpunkan pada waktu itu atas 2 rakaat sunat subuh dan fardunya, dan zikir dan pikir. Kematianmu baca aurat karena kelebihannya itu amat banyak seperti fakir sebutkan akan demikian kitab Hidayatus Salikin. Sudah sampai yang subuh nah itu sampai sunat isyraq, baru orang tadi berpandir, baru sarapan. Kelebihannya kayak kita umrah, kayak kita berhaji, umrahnya diterima, hajinya diterima. Sampai yang subuh berjamaah sampai menunggu terbit
matahari sekadar segala sunat isyraq, sembahyang sunat isyraq. Kelebihannya kayak itu, tapi jangan berpandir, jangan pegawai yang lain, spasial aja. Zikir kah, salawat kah, atau baca Quran kah, atau bertafakur. Tafakurna itu mengingatkan pemberian Allah kepada kita. Apa yang diingatkan pemberian Allah Ta'ala, agar supaya awal siang itu seluruhnya daripada unsur badan, anggotanya, hati mengingat Allah. Kedua-duanya diri kita ada, zahir badan, hati itu. Hati ya tafakur, memikirkan keagungan-keagungan Allah yang diberinya kepada kita. Jangan mengingatkan bala, ingatkan pemberian, supaya kita cinta, sayang, supaya bersemangat. Hidup ini mengingatkan bala, ada bersemangat kita, kayak ada nyaman lah, karena bala yang diingatkan nikmat. Selesai kita kadang alih. Artinya nang nyaman-nyaman aja nang kita ingatkan, maka ada nyaman dah sudah. Cukup di waktu kita sudah menyerahkan kepada Allah, meminta, mengingat nang kada nyaman itu sedikit, nang nyaman banyak, hanya itu. Samurat itu sedikit aja paling batis, banyak lagi nang nyaman di atasnya ada. Artinya mah diingatkan sedikit, matik pulang aja, banyak lagi nang sehat. Banyak pemberian Allah daripada makna musibah balanya. Nah itu yang diingatkan, akhirnya timbul hati bersemangat. Semangat ini yang sangat ngalih dicari di waktu hidup. Semangatnya itu jadi bisa ada kekuatan di semangatnya itu. Kalau ada semangat lagi ya, kalau ada lagi ya, kayak arah jalan gak ada tahu, kayak kemana tujuan, kemana ini dia gak ada tahu lagi, semangat gak ada. Ya, sangat penting juga itu hatinya, tafakurnya yang menambah semangat untuk makna menjalani hidup ini, karena tahu kita bisi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, kita puji, memberi nikmat kepada kita, yang menyelamatkan dari karena bala dan musibah. Nikmat yang adanya kalau semangatnya itu yang diingat, entah ulang-ulang, karena itu jalan guru kita. Ya, biasa bahulan bulan Rajab sakumpul jalan situ, di mana memandang nikmat, ada memandang musibah dan bala. Ada mau ini nyaman memandang nikmat di sidin gaya itu pang sudah. Ambikum min nikmatin fa min Allah. Qul bi fadlillah bi rahmatihi abidzalika falyafrahu. Apa yang ada pada kamu tuh nikmat adanya datangnya dari Allah. Kalau Allah memberi, presiden memberi juga harap Allah Ta'ala daripada presiden. Syukur lebih dari berian presiden. Presiden memberi kita penghargaan, tahu lagi ya. Kalau ada presiden, kalau dibawa kemana-mana urusan penghargaan itu. Bari bakawal lawan kapten polisi berurusan sekalinya pina kaya dipersulit orang ungkayakan sedin penghargaan Pak Harto ranai buhan seberitaan penghargaan Pak Harto aja ini pada lagi Allah Ta'ala, artinya apalagi itu.
La ilaha illallah. Karena itulah jalan yang kita adalah kesempol bahawul jalannya na itu. Pada awal bagus sudah, cuma jalan sini ini ketahui juga apa jalannya, jalan nikmat. Jalan memandang nikmat kada memandang bala. Banyak nikmat Allah daripada bala karena pada kita. Hanya Allah memadahkan kamu hamba, lalu kita udah ada karena bala sakit kepala, sakit parut. Hamba sekalinya aku nih lain Tuhan. Mengingati itu orang. Kemudian kekasihnya Rasulullah itu dia juga dikarenakan dia sakit, tapi kada Allah penyakitnya itu merendahkan martabat kenabiannya ada. Jadi Rasulullah 2 kali lipat sakit panasnya daripada orang lain biasa. Kalau kita atau orang lain 40, Rasulullah 80. Mana orang mampu tuh. Sidin garingnya itu lebih pada orang biasa. Tapi isinya malah jadi umat nara. Malah jadi kita. Nah itu anda sampai yang subuh memang diingatakan. Setelah ingat itu, hidupnya ada yang menolongi kita. Kita ada biasa orang tua nolong kita, orang tua ada masalah kisah orang tua, mungkin orang tua kita apa kan menolongi kita. Sebenarnya nikmat Allah juga orang tua. Kayak itu juga guru, mungkin kita bermasalah, guru ada biasa. Coba periksa bujuk-bujuk, tetapi yakin itu Allah Ta'ala jomber itu ada guru bisa maurai masalah. Kadang kita kan ada mampu untuk menyelesaikan itu, serahkan ke guru. Itu orang barit. Bisa juga ada kenalan kita, maknanya pejabat, ini bisa berurusan, ada bisa. Itu termasuk nikmat Allah juga. Jadi kan dia hanya ke dalam, keluar pun harus tahu Allah memberi kita. Akhirnya kan berurusan kita kada bisa, ya bisalah dengan sebab ada analan bisa berurusan tadi. Seluruhnya itu adalah pemberian Allah untuk mengurai masalah yang ada pada kita. Kedua sunat ratibah zuhur seperti disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah Ihya Ulumuddin 6 rakaat 2 rakaat kemudian di zuhur sunatul muakkadah 4 rakaat duhur di zuhur sunatul muakkadah pula lagi 2 rakaat sunat ghairu muakkadah dia sembahyang pada zuhur disebut oleh fuqaha hasil disebut oleh fuqaha sunnah dahulu di zuhur 4 rakaat 2 rakaat dinamai sunnah muakkadah dinamai ghairu muakkadah 4 rakaat kemudian zuhur 2 sunnah muakkadah 2 dinamai ghairu sunnah muakkadah. Zuhur boleh 2 rakaat aja sebelum zuhur qabliyahnya boleh juga 2 sesudahnya. Tambah banyaknya rakaat sebelum zuhur 4 yaitu ya sesudah zuhur 4 banyaknya. Adapun hukum sunnah itu kada perlu diingat ya. Udah gawe sunnah aja keduanya muakkadah gaya muakkadah sama aja. Cuma itu penyempurna jika ada kekurangan kita di waktu salat zuhur. Ada kurang mengapa-ngapa disempurnakan yang sunnah tadi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla 4 raka'atin ba'da zawali syamsi yuhsinu qira'atahunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'u 70 alfa malakin astaghfiruna lahu hatta al-laila
telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah karena hadis dari Nabi SAW bahwasanya bersabda, ia barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian gelincir matahari dahulu dari zuhur padahal membaikan akan bacaannya dan rukuknya sujudnya, saya sembahyang sertanya 70.000 malaikat padahal ia mengucap istighfar baginya hingga malam hari. Zuhur artinya sunatnya 4 rakaat, bagus seluruhnya itu dibaca kadigawinya. Atau 4 juga sembahyang di belakangnya tadi. Berapa jumlahnya malaikat 70.000. Tapi kita akan melihat 70.000 malaikatnya itu siang sampai sore. Kita aja nang didoakannya supaya dapat ampunan Allah, supaya terbenam matahari itu malam. Amalannya itu tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kesimpulannya bahwa sunnah zuhur qabliyahnya boleh 2, boleh 4, ba'diyahnya boleh 2, boleh 4. Kesimpulannya. Ketiga sunnah ratibat, sunnatu ratibatil asar, itu 4 rakaat dahulu di fardu asar. Sabda Nabi SAW, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Artinya berahmat Allah akan seorang hamba yang sembahyang 4 rakaat dahulu dari asar, dan keempatnya itu sunnatun muakkadah pada Imam Ghazali. Bersalahan pada fuqaha, maka 4 rakaat itu dikata sunnatun ghairu muakkadah. Boleh juga asar ni 2, boleh juga 4. Seperti tibah qabliyah sebelumnya asar, sebelum asar aja salat al-asri lillahi ta'ala rakaatain, 4 rakaatin lillahi ta'ala. Allah bersunat ada ba'diyahnya asar. Lalu sunat asar aja sebutannya. Tapi Rasulullah SAW di waktu beliau hidup beserta sahabat, beliau mendoakan orang yang salat sebelum asar 4 rakaat dengan mendapat rahmat Allah. Doa Rasulullah itu terus menerus sampai hancur dunia ini, sampai hari kiamat. Karena salat asarnya tetap digabi orang, tentu qabliyahnya digabi orang juga. Doanya itu pun beserta karena jadi hukum. Artinya apabila kita 4 dapat doa Rasulullah itu doa sidin supaya kita dapat rahmat. Bayang 4 rakaat sunnahnya sebelum asar. Apabila 2 aja ada dapat doa Rasulullah, tapi sudah selesai aja sunnah asar. Kalau 2 aja, artinya bahanu aja kita mengamalkan, bisa bahanu 4, bisa bahanu 2. Ya kalau istiqamah 4 terusan bagus saja. Orang di rumah aja bagaimana, kalau berjalan juga orangnya. Orang berjalan kan kada kawat, tapi lamang kasar tidak ada sunnah. Dari jamak zuhur dibawa ke asar atau asar dibawa ke zuhur, mana ada qabliyah ba'diyahnya. Qabliyah asar kada ada ba'diyah zuhur kan, mana tahimpun 2. Orang hendak dicapat juga musafir, mengambil ada keringkasan dari agama. Nah itu lalu kadang orang kan kada melihat kita ada sembahyang waktu zuhur, padahal sembahyangnya di asar, ada di jamak. Kadang orang kada melihat kita sembahyang di maghrib, padahal sembahyangnya di isya. Kira orang kada bisa sembahyangan, bukan pengunjunan ini ada sembahyang maghrib, ya, padahal kada tahu orang menjamak. Jamak aja itu nama musafir hukumnya. Perjalanan 96 km boleh sudah angkasa dan menjamak. Walaupun dengan makna pesawat
umat di pesawat itu setengah jam sampai. Boleh jadinya karena kadang menghitung cepatnya tapi menghitung ukuran. Kalau bari serianan sama laman kanan kayak itu aja pada jalanan udah. Ya ini Samarinda tuh lewati Bukit Soeharto bari asar pagi itu boleh sudah menjebak angkasa lebih 100. Kita apa motor udah berapa jam aja orang bari berjalan seriakan sama laman apa bang. Nah artinya apa? Nah itu bukan cepatnya tetapi ukuran yang dipakai. Kalau ini cepatnya ukuran tuh kada dihitung tentu ada nama makainya ya orang. Ukurannya yang dipakai bukan kadar cepat datangnya. Habis ke Jawa pesawat ada pesawat serianan semalaman kada boleh mengkasaran padahal ukuran pada patah itu ukuran dah jadi memakai kecepatannya lain ukuran yang dipakai. Maksudnya seperti ini, hidupnya itu Allah Ta'ala maulah nikmat roh sah nikmat keintingan kepada kita yang harusnya berat inting. Kenapa isinya seluruhnya hidup supaya diulah kayak apa, supaya nyaman, supaya bahagia dan seterusnya diulah kayak apa cara ulah bisa aja. Nah kita diberi Allah Ta'ala anggota seluruh diri kita ya diberi pulang nang menolonginya keluarga, diberi pulang nang menolonginya ada orang tua, diberi pulang ada kawan, diberi untuk maulah makna bahagia. Itulah Rasulullah arsalnaka ila rahmatan ini bahagia ta lil alamin. Nah itu nang diambil. Ambat sunat ratibatul maghrib itu 2 rakaat. Sunatul ratibatil maghrib 2 rakaat sunnah muakkadah. Menit fardu maghrib ada bersalahan sahabat akan sunnahnya itu. 2 rakaat dahulu di fardu maghrib bersalahan sahabat sunnahnya. Tetapi kebanyakan sahabat Nabi SAW mensabitkan akan sunnahnya itu. Saya disebut oleh Imam Ghazi dalam Ihya Ulumuddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ajan maghrib selesai la ilaha illallah sembahyang sunat 2 rakaat itu ada khilafiyah di antara sahabat, ada yang menggawi ada yang kada. Inang banyak sahabat menggawi. Di waktu sahabat menggawi Rasulullah melihat tapi Rasulullah kada menggawi. Sidin kada mengerja sunat sebelum maghrib cuma Sidin melihat sahabat tapi Sidin karena menegur kada boleh ada junior sembahyang kada juga kalau ya dan yang sembahyang kada artinya sunnahnya dengan takrir sunnah qabliyah maghrib ditakrir oleh Rasulullah di Sidin melihat Sidin kada melarang. Nah itu takrir pengakuan Sidin boleh aja qabliyah maghrib 2 rakaat sebelumnya bisa aja. Ada ngalih itu memakai lalu karena ada dalil. Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat ba'da maghrib sunatun muakkadah. Amannya ditambah lagi 2, tambah lagi sampai 6, ada kelebihan tapi tetap masuk di dalam makna sunnah semuanya. Kalimah sunnah ratibul isya yaitu 4 rakaat kemudian fardu isya. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira 4 rakaatin summa yanam. Artinya adalah Rasulullah SAW sembahyang 4 rakaat kemudian sembahyang fardu isya yang akhir. Kemudian maka ia tidur. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Dan pada setengah fuqaha bahwa adalah kemudian sampai isya itu ratibahnya 2 rakaat yang muakkadah juga.
demikian lagi sunnah 2 rakaat dahulu di fardu isya dinamai sunnatun ghairu muakkadah pada fuqaha. Lagi akan datang disebut Imam Ghazali pada tartibul awrad bahwa sembahyangkan dulu fardu isya 4 rakaat dengan 1 salam, niat sunnah qabliyah isya tiap 2 rakaat 1 salam. Dan sebut dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Ini termasuk maknanya salah sunnah yang datang dari Rasulullah, yaitu qabliyah isya atau ba'diyah isya. Nah, di sini ba'diyah isya Rasulullah 4 rakaat. Selesai salat isya, kemudian beliau sunnahnya 4 rakaat. Kemudian beliau istirahat tidur. Tidur itu istirahat untuk menenangkan diri. Tapi sedang song-song bangunnya, tidurnya kada kayak kita aja. Nah, kita habis isya ada sunnah qabliyah, dia majelis taklim, lepapai nang baik aja juga. Orang nang bagus saja nanti pengajian hari siang orangnya begawian diganti malam untuk menambah bahasa kita perjalanan hidup ini. Isi ilmu bukan mengakang kita, ilmu itu hanya memadahkan. Nah ini kita hendak gawe atau kada terserah kita. Yang memadahkan ibarat nang orang berdagang nu kayak ini caranya, kayak ini ilmu ta. Ada masalah lalu hubung kepada sunnah ya sunnah gawinya, nang fardu kan kada boleh kada menggawi. Kita bicarakan tentang makna sunnah. Menuntun ilmu itu kita itu salah kita nak pakai kita juga kada pakai kita juga ada nak apa-apa ilmu itu tinggalilah Al-Quran ilmu dalam Quran dah hadis dalamnya ilmu ini ditanggali juga pada salah hadis dan Quran ya kitab kalangan ulama dalamnya ilmu. Kita membaca kitab sama hukumnya orang belajar setelah dibacakan selesai sarah pianan kayak kada sarah juga pian dampurnya itu urusannya hanya memadahkan menggujur kayak ini kayak ini jangan kemudian pian makai pian juga pian kada makai pian juga kan kayak itu baru mulai menutup aurat itu adalah antara usaha dan lutut pian pakai baju bapak pian juga nyaman kan kayak itu pian kada pakai biar kita berjelanjang sarah pian kan pian juga kada nyaman dah karena kada ada ilmu kayak berjelanjang kita nih ada bisi pakaian ilmu tu memakaian nih diri kita diri jahil nih kain nih menutup diri batin tu ilmu nih. Dengan ada wujud ilmu lalu orang bisa salah dapat kembali yang ada ilmunya ngalih dah. Anan sunat witir seorang witir 1 rakaat seorang akmalnya 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam sebanyak menyitir 11 rakaat awal yang asah. Dan kata kia sebanyak-banyak witir 13 rakaat kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul yutibaq da isya bi 3 rakaatin ya Allah bila bisa bihis rabbil ala bi thanih qul ya ayyuhal kafirun bi qul huwallahu ahad qul a'udzu bin nas adalah Rasulullah sembahyang witir kemudian sembahyang isya dengan 3 rakaat padahal membaca pada rakaat pertama sabih rabbikal a'la rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun rakaat ketiga qul huwallahu ahad qul a'udzu bin nas. Nah ini dalil kita salat tarawih dulu nih bulan Ramadan habis salat tarawih langsung berwitir dalilnya Anas bin Malik Rasulullah setelah salat isya mbah tarawih nanti witir langsung ada guring dulu ya kok kada usah berwitir boleh ke rumah sarapian aja boleh aja bang waktunya ya udah bangun bersahur salat witir. Namun kita orang awam ini lebih baik mengikuti sekaligus
salat tarawih langsung witir. Kenapa? Karena kita ada panahanan kayak orang awam ngarannya ninggalna ayam sahurnya masak mengapa-ngapa kan katujuh seorang mau makan naik gancang ada sahur lagi witir bilangnya mbah makan guring nunggu ajan subuh orang awam. Apabila ada kesempatan gawe orang awam itu orang wali Allah Ta'ala itu lahir kita ngalan kita orang awam nih yang bisa yang tarawih witir habiskan witirnya ada usaha aku abdal itu bujur aja mungkin tahan kada tahan orangnya mbah nang tarawih berjalan ke kota ke warung duduk bolehnya mantuk mata deh sampai sahur hanya bangun tak tinggal witir ini pasti ya salat tarawih aja witir kada boleh kayak itu seorang orang awam ada panahanan orangnya barang orang ngomong dasar orang jaga ngarannya tahan menjahit orangnya jahadah nafsu itu tahan ya dia orang ada guring berapa anu kada apa kitanya kada guring siangnya dah malamnya guring ya jam 12 siangnya kada guring lah ada lawas garing orang awam maksudnya yang awam tuh jangan terlalu disusahin kalau ada kesempatan gawi ayo itu kita orang awam jangan ikuti orang hebat-hebat mudah aja nih 3 rakaat langsung ada imamnya kadang hari ayatnya sabis kuliah 1 rakaatnya 3 ayatnya qul Allah qul ajubin nas dari Rasulullah nang mayatnya Anas bin Malik sahabat sidin al-awtar Rasulullah semrakatan wa thalasan khamsan akan jami awtar la 11 rakaat fiha mutaradiyatun bi 13 asyarata ada sisa 7 rakaat 7 rakaatan sungguhnya adalah Nabi sang sembahyang witir dengan 1 rakaat bisa juga sedikit witir 1 rakaat aja dan bisa juga 3 rakaat bisa juga 5 rakaat demikianlah yang mengajar dengan dia witir hingga 11 rakaat riwayat yang paling witir itu dalam 13 rakaat hadis yang sedikit riwayatnya witir Rasulullah 17 rakaat. Nah kita ambillah nang mazhab kita yaitu sampai 11 pertengahannya 3 maka diambillah kepada maka untuk orang banyak pertengahan ya 3 salat tarawihnya lain witir 20 rakaat tambah witir 3 23 kada ada tarawih itu kurang pada 20 itu kada ada itu bang sudah bang di dalam makna riwayat mazhab kita bermazhab orang salat tarawih 8 rakaat salahnya nyandak makai kayak itu tapi mazhab siapa tahu juga artinya kan ada mazhabnya itu mana adanya aku makai surangannya 11 rakaat aja Rasulullah atau kalau lebih di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan tapi lain tarawih itu ngarannya karena tambahannya di bulan Ramadan di luar tadi witir nah itu witir 8 di luar Ramadan tapi kalau salat tarawih di bulan Ramadan aja di luar bulan Ramadan kan ada apa artinya tuh apabila kita ada 8 ambil yang mana nah itu siapa ada berpahala karena ada dari riwayat habis kalau ini beribadah di bulan Ramadan aja terserah biar 2 rakaat aja juga boleh aja ibadah hanya qiyam Ramadan hanya tarawih jangan tatap 20 tarawih kan itulah di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan sahabat sebarataan pada rakaat kita gawe 20 kayak itu maksudnya Cikong bahwa Rasulullah 4 ada 20 hitungannya dikumpulkannya sahabat yang lainnya maka disuruh oleh Sayyidina Umar ayo kita berjamaah aja di masjid nah itu maka oleh beliau sebaik-baik pekerjaan yang kada dikerja zaman Rasulullah adalah salat tarawih yaitu berjamaah di masjid Rasulullah di rumah sih
Tapi sidin mah kan baik aja, hanya bid'ah sana. Atau juga sembahyang sunat duha, nah itu sambungannya. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun jika disengajanya pada menukari niat itu tidak sah niatnya, nah bersanda-sanda juga itu kesambungannya. Jika niat hadas yang lain di hadasnya adalah ya tidur, itu sudah ada. Halaman 62. Salah neta. Maknanya kita simpulkan bahwa wudhu itu sebagaimana sudah nang ada, jangan diganti-ganti walaupun ada kawal boleh. Adapun jika disengaja menukar niat itu maka tidak sah niatnya karena ia bersanda-sanda juga bagayaan. Nah itu kada sah jadinya. Orang guring saja kok wudhu untuk melakukan hadas berguring dan nah itu ada cukup dia hadas kecil selesai. Ada usaha dia payah lagi. Nah memadai pada niat itu taharah salah saja aku bersuci karena sembahyang. Itu taharah hadas saja aku bersuci dengan daripada hadas. Taharah wajibah saja aku bersuci yang wajib. Tiada mana ada nama itu taharah saja aku bersuci. Karena bersuci ada kalanya najis, ada kalanya hadas. Demikian lima daripada niat wudhu, nah itu ada wudhu saja aku menaikkan wudhu, nah itu ada fardhu wudhu, sama menaikkan fardhu wudhu, nama itu wudhu al-wajib, saja aku mengambil fardhu wudhu yang wajib, nah itu ada fardhu taharah, saja menaikkan fardhu bersuci, nah itu wudhu, saja aku mengambil wudhu, maka itu memadai, boleh aja. Itu hanya percontohan aja beliau, siapa tahu ada berbeda, boleh aja, tetapi pakailah yang sudah ada. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardan alayya lillah. Pakailah itu aja. Nah ini hanya mulakan contoh aja. Nah bingung jadinya, akhirnya bisa kada berawaan bakawan seikung nawaitul wudu' seikung nawaitul taharah, padahal tadi boleh aja tadi. Tapi harus ada tambahannya. Kalau nawaitul wudu' kada bertambah taharah kada boleh, kalau ingat taharah aja. Tambahan il hadas kan disalahkan itu. Lebih baik kita menyeluruh aja, menyeluruh hal kecil kada penting hal besar. Perlulah mendapatkan kawan menjaga jangan pecah daripada ada masalah tuh taruh di belakang, taruh di utak, buang ke atas langit. Yang penting bakawan jangan pecah, jangan hancur bakawan. Itu diutamakan daripada, dan itu sistem Rasulullah. Sistem menanggung masalah biasa. Tapi begitu bakawa jangan sampai karena ada masalah hancur labur kawa. Tanda bahwa iman kita lemah. Kalau masalah harta kita kawa menggawi, kita kawa mencari dan kita kawa berbuat. Insya Allah kalau masalah harta. Tapi kalau masalah bakawa dah pecah ya seumuran kada. Itu tabarik sedikit kayak putus silaturahmi jadinya. Jadi ya masalah kawal ada mampu datangi guru, serahkan ke guru masalah majelis kawal bersama ini, jangan mikirkan sunangan nambahi masalah jangan. Karena ada sistem guru-guru kita, mereka seperti itu sistemnya, mengutamakan jamaah jangan sampai berpecah belah daripada masalah.
itu mulai baharia kayak itu saja. Jadi itu lalu dikumpul baharia karena ada hilap biasa pada tanam. Dikumpullah kepada satu kelompok info ngadanya dah datur ulang kumpulannya supaya jangan pecah belah, isinya itu aja baharia. Lalu tegak baharia kuatnya itu karena di situ kumpul semeletaan mulai nang tukang ajan sampai nang jadi imam khatib sampai nang tukang baca doa di kubur ya situ juga masuk baharia dan kuat. Apa isinya? Bahas arena itu aja isinya. Utamakan persatuan daripada perpecahan. Karena negara kita merdekanya dengan kata satu, bukan dengan kata saya. Itu bahari memang. Ulun ka itu aja juga. Yang anak memecah belah ini dia itu ada menanggapi. Udah nang apa aja ada aja. Ting berjalan aja. Kalau memang ujungnya kalau dia payah. Dan demikianlah pada niat wudu. Nah itu ada wudu. Saja aku menaikkan wudu. Karena itu ada fardil wudu. Saya menaikkan fardu wudu. Nah itu wudu ada wajib. Saya mengambil wudu yang wajib. Nah tadi fardil taharah. Saya menaikkan fardu bersuci. Karena itu wudu saja mengambil wudu. Itu memadai karena tiada wajib pada wudu meniatkan fardu dan ada dan lagi karena wudu itu tiada ada yang malaikat ibadah. Tiada disebut kenyataan lain di ibadah. Selain gusul artinya mandi, maka itu dilakukan tas mandi di najasah dan di janabah. Dan yang lainnya tidak daripada mandi janabah itu tauhid hanya nawaitul ghusl saja aku mandi dan daripada wudu niat istibah salat niat mengharuskan umpama sembahyang tapi itu mengandungnya bagi niat mengangkatkan hadas. Nah, niat istibah itu dua perkara, niat istibah yang khas, kedua istibah yang am. Istibah yang khas yaitu seperti niatkan dengan hatinya, dilepaskan dengan nawaitu istibah salah. Saja aku harus sembahyang, itu tawaf, haruskan tawaf, istibah di masjid masam, haruskan menyentuh masam, istibah saja di tilawah, saya disyukur waktu Jumat, saja mengharuskan sujud tilawah, sujud syukur bajuan, istibah yang am, diniatkan dengan hatinya, lepaskan lidahnya, itu istibah akilah wudu. Saja aku mengharuskan yang berkehendak kepada wudu, yang berkehendak wudu am juga menanggapi akan sembahyang, tawaf, menyentuh masam, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat tersebut. Ia itu berkehendak kepada wudu. Maknanya ia tadi imponakannya nawaitul wudu li rabbi hadasil asgari. Udah itu aja, ada usah nang lain-lain lagi. Memadailah kan niat istibah yang am jika tiada terlintas dalam hati suatu rezeki khas tersebut itu sekalipun. Tetapi apabila kita ada penyakit baru diubah. Ang kencing ada TSTS, ambayan darah keluar terus, apa niatnya? Nawaitul wudu li istibahati shalah. Jangan lelapi hadas askari karena kita harus berhadas. Kencing menitis itu berhadas, darah keluar itu berhadas. Kayak mana diganti untuk mengharuskan salat. Tapi caranya ada apabila orang ajan baru wudu, selesai salat fardu sekali habis sudah. Salat fardu berikutnya wudu pulang basah, boleh aja salat sunat. Salat fardu kada boleh dua kali. Sekali aja sudah habis karena berhadas dah. Akan ditutuplah dengan kapas. Ada sekitar kencing menitis atau tadi darah nang keluar. Nah, nanya apa kesimpulannya? Jaga kesehatan. Itu aja maknanya. Tidak ngalih ada persyaratan tambahan. Ayah apa menjaga kesehatan ini? Ayah apa caranya supaya sehat? Kan mudah aja itu. Makan teratur, tidur teratur. Apa nang digawe itu ada batas kemampuan, jangan memaksakan diri. Pada mampu jangan dipaksa, garing kehabisannya. Orang kada mampu. Sahadar ihtilam tara Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli pada orang membahari wudunya, ada kamadi pada wudunya itu niat menghadas, yang haruskan bahwa sembahyang tak tiada madai, maka diitimkan Syekh Ramli. Dan dia akan mengikut fatwa walidnya bahwa tiada madai niat demi itu, karena hadasnya terangkat dengan wudunya yang dahulu. Ya madai pada wudunya yang baru niat mengangkat hadas. Lagi
sembahyangnya telah harus baginya dengan wudu dahulu, maka dia madai pada wudunya yang baru niat mengharuskan sembahyang, madai pada niat wudu atau ada wudu. Apabila kita kada batal, bagaimana niatnya hanya untuk memperbaharui wudu, nawaitul wudu itu aja saja, jangan ditambahi lidapi hadas atau istibahati salah, karena kita kan kada berhadas. Dan di Ibnu Ibn Hajar tuh paham, ada orang baru memberi wudu niat mengalah hadas dan mengharuskan sembahyang, karena ditanggungkan atas surpangkan hadas, harus sembahyang, tidak atas hakikatnya. Madai meniatkan fardu pada mengembali sembahyang fardu, sebab fardunya telah gugur dengan sembahyang pertama juga, dan sembahyang yang kedua jatuh sunnah juga. Oleh Ibnu Hajar boleh aja kayak apa namanya dibaca nawaitul wudu lima hadasa sekali atau istibahatas boleh aja. Itu hilafiahnya antara Syekh Rabi Ibnu Hajar. Artinya kita itu jadi nong ingkasnya kayak niat wudu itu aja sudah harus saya dipakai. Kadang alih itu Syekh Ramli ka Imam Syafi'i juga, Ibnu Hajar ka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ramli, Ibnu Hajar Asqalani itu sangat di atas imam besar sih. Bahwa Sidin Zakaria Al-Ansari. Dan tiada desan madai niat tersebut tuh menghendaki rupa makan hadas supaya harus sembahyang. Disyaratkan bahwa tiada dikehendaki akan hakikatnya. Madai dengan itlak juga. Pula tempat madai sekali niat tersebut itu pada orang yang salim juga, orang sejahtera penyakit istihadah sesil bawa barang sebagainya. Orang sehat artinya itu tadi. Lalu kalau orang sakit beda kan itu. Ada orang tidak salim itu saling berhadas sebab penyakit tersebut, maka madai pada udunya niat istibahah aja. Dan yang lainnya dengan niat tersebut malaikat niat makan hadas kada boleh. Niat bersuci hadas maka tiada memadayakan dia. Hadasnya itu senantiasa tiada terangkat. Atau yang sahih muktamad. Sunnah bagi orang senantiasa berhadas menghimpun yang niat istibah niat makan hadas supaya kalau dihilap orang mewajibkan dia. Bermula hukum orang senantiasa berhadas pada barang yang harus dikerjakan di sembahyang. Seperti hukum tayamum juga yang tiada berlainan. Ketika diatkan pada wudunya mengharuskan pada sembahyang. Awal niscaya haruslah dikerjakan dia dengan wudunya. Jika tiada diniatkan seperti itu, maka tiada harus dikerjakan dia dengan dia. Barang diniatkan haruskan dia pada wudu orang sana tiba hadas tata yang orang tayamum 3 martabat. Martabat pertama fardu ain, martabat kedua sembahyang itlaq atau sembahyang sunnah atau sembahyang jenazah, martabat ketiga menyentuh mushaf. Baca Quran, sujud tilawah, sujud syukur, berhenti di masjid, tamkinkan suami pada hak perempuan haid. Apabila diniatkan pada wudunya, tayamumnya haruskan martabat pertama, haruslah dikerjakan dengan wudunya. Tayamumnya serta martabat pertama, akan sekalian martabat kedua dan ketiga. Niatkan mengharuskan suatu martabat kedua harus dikerjakan serta akan sekalian pada martabat ketiga. Tiada harus dikerjakan martabat pertama. Jadi niatkan mengharuskan suatu di martabat yang ketiga, haruslah dikerjakan serta barang tinggal pada martabat itu, dan tidak harus kan barang pada martabat pertama dan yang pada martabat kedua. Itu kalau kita hendak merubah niat. Kalau akan merubah cukup niat seperti apa ada. Jadi menurut orang berpenyakit sudah nawaitul wudu listibahati salat. Apabila sudah di dalam salat itu boleh tawaf situ. Niatnya listibahati salat tapi dikerja tawaf ada masalah. Artinya baca Quran ada masalah. Karena sama fardunya. Orang tawaf wajib suci, orang sembahyang wajib suci, orang menyentuh Quran suci. Masalah jika seorang kemudian mengambil wudu akan hadas, mengambil wudu ia akan ihtiyat, kemudian makanya telah berhadas dia adalah dia akan dia wudunya itu karena syakya pada niat dengan tiada darurat, kesalahan jika tiada nyata berhadas dan ada dia akan dia wudunya karena darurat adalah bandingnya sebarang nam jika kada seorang sembahyang yang luput pada syakya padahal sembahyang itu wajib atasnya, kemudian makanya nyata bahwa sembahyang itu wajib atasnya, saya adalah dia akan disembahyangnya. Tapi jika syakya pada wudunya, kemudian di hadasnya mengambil wudu ia dalam syaknya, maka dia akan di wudunya itu. Jadi ya syak pada niat sekalipun, kan bahasanya yang asal padanya kekal hadasnya. Kalau diperbuatnya lah akan yang wajib atasnya, dan kita sebut dalam nihayah. Sahdan, nah itu aja semuanya. Itu masalah ringkasnya aja kita kesimpulan bahwa
Niat dua menyebabkan penyakit istibati salat jihad boleh ada sir asgar atau istibati salat, itu aja ringkasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisi surat Al-Fatihah.